Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Suhartini dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu yang berjudul Teknik Komunikasi Kebijakan Negosiasi. Di sini kelompok kami akan membahas tentang 1. Pengertian konflik, 2. Pengertian negosiasi, 3. Penyebab konflik dalam negosiasi, 4. Apa yang menandai adanya konflik dalam negosiasi, 5. Strategi penanganan konflik dalam negosiasi. Pengertian konflik. Pengertian konflik menurut Robin yaitu keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan persepsi individu atau kelompok. Menurut bahasa lama, konflik adalah suatu kondisi perilaku yang tidak tersembunyi atau tidak disembunyikan, di mana ada pihak ingin memenangkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan pihak lain. Di antara definisi yang berbeda ini, nampak ada suatu kesepakatan bahwa konflik dilatar belakangi oleh adanya ketidakcocokan atau perbedaan dalam hal nilai, tujuan, status, dan lain sebagainya. Konflik dalam organisasi ditandai dengan ciri-ciri: 1. Terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu atau kelompok. 2. Terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan program organisasi. 3. Terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu atau kelompok. 4. Adanya pertentangan sebagai akibat munculnya gagasan baru dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif. Pengertian negosiasi. Pengertian negosiasi menurut Heron dan Vanderbilt dijelaskan bahwa negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kepastian. Dalam negosiasi tidak hanya perbedaan kepentingan yang menjadikan alasan terjadinya suatu negosiasi, tetapi juga ada persamaan kepentingan dapat menjadi alasan terjadinya negosiasi dengan dasar motivasi untuk mencapai kesepakatan. Dan dalam berlangsungnya negosiasi tersebut kadang timbul konflik-konflik lanjutan dalam rangka mencapai suatu kesepakatan. Penyebab konflik dalam negosiasi. Dalam negosiasi terdapat banyak hal yang bisa menyebabkan konflik. Jackman 2005-72. Yang pertama, mengejar sasaran yang terlalu tinggi dan tidak realistis. Yang kedua, manipulasi dan perilaku agresif terhadap salah satu pihak atau lebih. Yang ketiga, keinginan untuk menang tanpa memperdulikan apapun resikonya. Yang keempat, lebih fokus kepada orang dan posisi daripada masalah yang ada. Mengenali konflik dalam negosiasi. Terdapat beberapa konflik dalam negosiasi, diantaranya 1. Kurangnya kesediaan untuk mendengarkan, justru disertai dengan keinginan yang lebih besar untuk memasarkan ide kepada lawan. 2. Suasana semakin tegang. 3. Sikap defensif dan kurangnya keterbukaan. 4. Sikap mempertahankan posisi awal dan menolak untuk bergerak. 5. Menggunakan ancaman, sikap kasar dan saling menjatuhkan. 6. Sikap menarik diri dari diskusi atau menolak dalam perdebatan. Kemudian, strategi penanganan konflik dalam negosiasi. Strategi penanganan konflik dalam negosiasi ada 3. Yang pertama, mencegah konflik. Alternatif metode dan teknik lain yang dapat digunakan untuk mencegah konflik antara lain: A. Komunikasi yang terbuka. B. Mengenali kebutuhan lawan. C. Merespon kebutuhan timbal balik. 2. Menangani konflik. Terjadinya konflik tidak dapat dicegah, tetapi dapat dikendalikan. Pihak-pihak yang terlibat
dipaksa untuk berinteraksi dan membahas perbedaan yang ada secara terbuka, sehingga dapat diselesaikan kesalahpahaman yang telah terjadi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, penangguhan. Jika dalam posisi sulit, usulkan penangguhan negosiasi setidaknya 5 menit atau sehari penuh, tergantung tingkat masalah yang timbul. Manfaat dari penangguhan negosiasi antara lain: A. Mengatur emosi yang dapat mencegah timbulnya konflik. B. Waktu untuk merenung. Negosiasi tidak dimaksudkan untuk diselesaikan sesingkat-singkatnya. C. Mengurangi ketegangan dan menenangkan pikiran, memberikan waktu untuk rehat dan berpikir. D. Mendapatkan lebih banyak informasi, evaluasi, dan merevisi sasaran dan tujuan negosiasi. Dari penjelasan paper yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan negosiasi, tidak jarang terjadi konflik yang membawa masalah tersendiri, dari tingkat yang sederhana sampai masalah yang kompleks, sehingga mengganggu jalannya negosiasi. Konflik selalu timbul jika pandangan satu pihak berbeda dengan pandangan pihak lawan. Agar konflik dapat memberikan manfaat yang optimal dalam negosiasi dan mengurangi efek negatifnya, konflik dapat dikelola dengan melakukan pencegahan dan penanganan konflik sehingga tujuan dan sasaran dalam negosiasi dapat tercapai. Jika dalam negosiasi menemukan jalan buntu, dapat diusulkan untuk dilakukan penangguhan guna menyediakan waktu bagi kedua belah pihak untuk berpikir dan merenung ketika situasi menjadi sulit. Penangguhan bukan berarti menunda negosiasi, tetapi untuk memberikan kesempatan untuk rehat ketika ketegangan mulai meningkat, dan juga waktu penangguhan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak dan bukan dimaksudkan untuk menghindari dari konflik yang terjadi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada saat menyampaikan materi ada kesalahan kata atau yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.